Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis buku kelas 6. Perkenalkan, nama saya Indah Andarini dengan NIM 011. Saya Era Murdiansari dengan NIM 017. Saya Maren Andian Amzara dengan NIM 001. Saya Aida Hoirunisa dengan NIM 014. Saya Indah Nurdiansari dengan NIM 005. Saya Fatina Aminati dengan NIM 004. Saya Noval Kurniawan dengan NIM 216. Di sini saya akan memberi tahu identitas buku. Judul bukunya yaitu Pendidikan Pancasila kelas 6 SD. Pengarang Warsito Adnan. Penerbit PT 3 Serangkai Pusat Mandiri. Tahun penerbit 2024. Jumlah halaman 174. NSBN 978-193-811-8. No jilid lengkap. Dan yang kedua 978-623-199-812-5 jilid 6. Tujuan analisis. Yang pertama, menilai isi materi, yaitu A. Pencapaian tujuan pembelajaran, B. Relevansi dan kedalaman materi, C. Pemahaman nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menilai kesesuaian dengan kurikulum merdeka, yaitu A. Kesesuaian dengan prinsip merdeka belajar, B. Proyek dan keterampilan. Yang ketiga yaitu analisis desain dan tata letak. Yang pertama, keefektifan desain visual dan tata letak. Memeriksa apakah desain kulit buku dan tata letak isi yang disusun oleh Daru Sukamto serta ilustrasi yang disediakan oleh Susatyo Nugroho dapat menarik perhatian siswa dan mendukung proses belajar dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Yang kedua, keberagaman dan keterbacaan ilustrasi. Menganalisis apakah ilustrasi dalam buku ini relevan, dapat mendukung pemahaman siswa dan memperkaya konten pembelajaran. Yang keempat, evaluasi pembelajaran berdasarkan buku. Yang pertama, kemudahan akses dan pemahaman siswa. Memeriksa apakah bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami oleh siswa kelas 6 dan apakah struktur materi memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri. Yang kedua, aktivitas dan latihan. Menganalisis apakah buku ini menyediakan aktivitas atau latihan yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan menguji pemahaman mereka tentang Pancasila. Yang kelima yaitu evaluasi penggunaan buku dalam proses pengajaran. Yang pertama, peran buku dalam pembelajaran di kelas. Menilai apakah buku ini dapat menjadi alat yang efektif dalam proses pengajaran di kelas, apakah guru dapat dengan mudah menggunakan buku ini untuk memfasilitasi diskusi, pembelajaran aktif, dan refleksi. Yang kedua, keterhubungan dengan buku lain atau sumber belajar. Menilai apakah buku ini terhubung dengan sumber belajar lain atau dapat digunakan dalam konteks yang lebih luas, seperti penguatan nilai-nilai sosial dan kewarganegaraan. Yang keenam, inovasi dalam pembelajaran Pancasila. Pendekatan inovasi dalam pengajaran Pancasila menganalisis apakah buku ini memberikan pendekatan yang inovatif dalam pengajaran Pancasila kepada siswa, menghubungkan teori dengan praktik, serta mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ideologi negara. Selanjutnya yaitu ringkasan isi buku. Yang pertama adalah pendahuluan. Buku ini dimulai dengan pengenalan tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, serta pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dianggap sebagai pedoman hidup bagi warga negara Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, damai, dan sejahtera. Yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila dijelaskan dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa kelas 6, disertai dengan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila, seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa,
Implementasinya yaitu menghargai keberagaman agama dan kepercayaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya yaitu menghormati martabat setiap individu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Implementasinya yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat persatuan. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasinya yaitu menghargai demokrasi dalam keputusan bersama. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasinya yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan siswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui cerita, contoh kasus, dan kegiatan praktis, siswa diajak untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila di rumah, di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Hal ini bertujuan agar siswa tidak hanya memahami tentang teori Pancasila saja, tetapi juga dapat mengamalkannya dalam tindakan nyata. Yang keempat yaitu aktivitas dan latihan. Buku ini dilengkapi dengan berbagai aktivitas dan latihan yang dirancang untuk menguji pemahaman siswa, seperti diskusi kelompok, penulisan refleksi pribadi, serta proyek-proyek yang melibatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Nah, aktivitas ini juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerjasama, empati, dan komunikasi yang efektif. Yang kelima yaitu pembelajaran berbasis proyek. Dalam rangka mendukung kurikulum merdeka, buku ini mengintegrasikan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang di mana siswa diajak untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek sosial yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti kegiatan lingkungan, bantuan sosial, atau program kebersihan di sekolah. Yang keenam yaitu refleksi dan evaluasi. Setelah menyelesaikan setiap bab, buku ini menyajikan bagian refleksi yang mengajak siswa untuk berpikir kritis tentang bagaimana mereka dapat terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Siswa juga diminta untuk melakukan evaluasi diri terhadap pemahaman dan implementasi Pancasila yang telah dipelajari. Yang ketujuh yaitu penutup. Buku ini ditutup dengan kesimpulan yang mengingatkan kembali pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga mendorong siswa untuk terus menggali lebih dalam dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, tidak hanya dalam konteks pendidikan, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir adalah ilustrasi dan desain. Desain buku yang menarik dengan ilustrasi yang mendukung pemahaman membantu membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Ilustrasi tersebut menggambarkan situasi dan tindakan yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila, memberikan gambaran visual yang mudah dipahami oleh siswa kelas 6. Materi selanjutnya adalah kesesuaian dengan kurikulum. Di dalam buku ini terdapat beberapa standar kompetensi, di antaranya 1. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya merupakan pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Mengidentifikasi serta mengaplikasikan nilai sila dalam Pancasila dalam situasi sosial dan lingkungan. Contohnya, kerja bakti di lingkungan masyarakat. Itu merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, berperilaku adil terhadap seluruh masyarakat Indonesia merupakan pengamalan sila Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, bagian kompetensi dasar, yang pertama, memahami nilai-nilai dasar Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam buku ini menyajikan penjelasan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dengan cara yang mudah dipahami dan diaplikasikan.
Buku ini mendorong siswa untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan praktis dan latihan yang dirancang untuk mengembangkan pemahaman dan perilaku siswa. Yang kedua, mengidentifikasi keberagaman dalam masyarakat Indonesia sebagai implementasi dari nilai Pancasila. Di dalam buku ini juga mengajarkan tentang keberagaman sosial, budaya, dan agama dalam konteks masyarakat Indonesia, serta bagaimana nilai Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua, dapat diterapkan untuk mempererat kerukunan dan persatuan. Yang ketiga yaitu menghargai perbedaan dan memelihara persatuan bangsa. Buku ini menyajikan contoh konkret tentang bagaimana siswa bisa menghargai perbedaan dan menguatkan rasa persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan pendekatan yang berbasis pada pengamalan langsung. Yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Buku ini dilengkapi dengan aktivitas berbasis proyek seperti kegiatan sosial yang mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti kerja bakti, kegiatan bersih-bersih, atau kegiatan yang melibatkan kerjasama dan gotong royong. Yang kelima, berpikir kritis dan bertanggung jawab terhadap keberagaman dalam masyarakat. Buku ini mengajak siswa untuk berpikir kritis dan berdiskusi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat, baik dalam konteks keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa di Indonesia. Kualitas konten. Yang pertama ada kejelasan materi. Kejelasan materi sangat penting agar siswa dapat memahami setiap konsep yang diajarkan, terutama dalam penilaian atau pembelajaran nilai-nilai Pancasila yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap karakter siswa, yaitu ada bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, struktur yang teratur, penggunaan ilustrasi dan diagram. Selanjutnya ada yang kedua yaitu kelengkapan informasi yang terdiri dari penjelasan setiap sila secara mendalam, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas dan latihan yang komprehensif, tautan dan dengan konteks sosial dan budaya. Yang tiga, tautan dengan konteks sosial dan budaya, yaitu ada contoh kehidupan sehari-hari, contoh yang mencerminkan keberagaman, contoh yang dapat diterapkan di sekolah dan rumah, dan terakhir contoh berbasis proyek sosial. Kelengkapan informasi. Yang pertama adalah penjelasan setiap sila secara mendalam. Setiap sila Pancasila dijelaskan secara terperinci dengan menguraikan makna filosofis, contoh, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, serta dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat. Hal ini memungkinkan siswa untuk tidak hanya mengetahui pengertian setiap sila, tetapi juga mengerti bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini memberikan informasi yang cukup luas mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai situasi sosial, baik di sekolah, rumah, maupun di masyarakat. Contohnya adalah kehidupan nyata membuat siswa dapat memahami relevansi Pancasila dalam konteks kekinian. Nah, yang ketiga ada aktivitas dan latihan yang komprehensif. Buku ini dilengkapi dengan berbagai aktivitas dan latihan yang menguji pemahaman dan keterampilan siswa dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Aktivitas ini melibatkan refleksi pribadi, diskusi, kelompok, serta proyek sosial yang mengharuskan siswa untuk berkolaborasi dan berpikir kritis. Yang keempat ada tautan dengan konteks sosial dan budaya. Buku ini mengaitkan konsep Pancasila dengan isu-isu sosial dan budaya yang relevan di masyarakat Indonesia, sehingga membantu siswa melihat bahwa Pancasila bukan hanya konsep teori, tetapi merupakan pedoman hidup yang relevan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia yang majemuk. Nah, itu sedikit penjelasan dari
kelengkapan informasi. Nah, sekarang relevansi contoh. Yang pertama adalah contoh kehidupan sehari-hari. Buku ini banyak menggunakan contoh kehidupan sehari-hari yang dekat dengan pengalaman siswa, seperti kerjasama antar teman di sekolah, toleransi antar umat beragama, kerja bakti di lingkungan sekitar, serta menghargai perbedaan. Jadi, ini memudahkan siswa untuk melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang kedua ada contoh yang mencerminkan keberagaman. Mengingat Indonesia adalah negara dengan banyak suku, agama, dan budaya, buku ini sangat relevan dalam menggunakan contoh yang mencerminkan keberagaman tersebut. Misalnya, bagaimana sikap saling menghormati antar agama, sila pertama dan kedua, atau bagaimana menghargai perbedaan budaya dalam masyarakat Indonesia, sila ketiga. Yang ketiga ada contoh yang dapat diterapkan di sekolah dan rumah. Buku ini juga memberikan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan siswa di sekolah dan di rumah, seperti menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi kelas, sila keempat, atau menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam berbagi tugas rumah tangga, sila kelima. Hal ini menjadikan buku ini sangat praktis dan aplikatif. Yang keempat ada contoh berbasis proyek sosial. Buku ini mengajak siswa untuk terlibat dalam kegiatan yang mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti proyek gotong royong di lingkungan sekolah atau kegiatan sosial untuk membantu masyarakat sekitar. Ini tidak hanya memberikan contoh dalam bentuk cerita, tetapi juga mengajak siswa untuk secara langsung berpartisipasi dalam mengaplikasikan apa yang telah dipelajari. Tentang bahasa dan penyajian. Yang pertama ada bahasa. Poin yang pertama itu ada sederhana dan jelas. Buku ini menggunakan bahasa yang langsung dan tidak bertele-tele, yang sangat sesuai untuk anak-anak di usia SD. Yang kedua, akrab dan menarik. Gaya bahasa yang digunakan bersifat akrab dan tidak kaku, membuat siswa merasa lebih dekat dengan materi yang diajarkan. Kemudian poin yang ketiga ada instruksi yang jelas. Pada bagian latihan atau aktivitas, instruksi dan petunjuknya ditulis dengan bahasa yang tegas dan jelas, memudahkan siswa untuk mengikuti setiap langkah yang diminta. Dari poin-poin yang tadi, jadi buku ini cocok untuk anak-anak SD. Tidak ada kata-kata sulit yang membingungkan, membuat belajar menjadi menyenangkan. Bahasanya seperti teman yang mengajak ngobrol, dan setiap tugas atau kegiatan dijelaskan dengan jelas. Jadi anak-anak mudah memahaminya. Dengan bahasa yang seperti ini juga belajar jadi lebih seru dan efektif. Nah, kenapa bahasa yang baik itu penting? Yang pertama, memudahkan pemahaman, sehingga anak-anak bisa langsung mengerti materi apa yang akan dipelajarinya tanpa harus bertanya terus-menerus. Yang kedua, meningkatkan minat baca. Bahasa yang menarik membuat anak-anak menjadi suka membaca. Yang ketiga ada membantu proses belajar. Bahasa yang jelas membuat anak-anak lebih mudah mengingat materi apa yang sudah ia pelajari. Jadi, buku ini dibuat dengan bahasa yang baik, sehingga dapat menjadi teman belajar yang sangat berguna untuk anak-anak. Kemudian ada penyajian. Yang pertama, pengantar di setiap buku. Setiap bab dimulai dengan penjelasan tujuan pembelajaran yang jelas, membantu siswa mengerti apa yang akan dipelajari dalam bab tersebut. Pembahasan bertahap. Materi setiap sila Pancasila dibahas secara mendalam, dimulai dengan penjelasan teori, diikuti dengan contoh konkret, dan diakhiri dengan latihan praktis untuk memperkuat pemahaman. Subbab yang terorganisir. Setiap bab dibagi dalam subbab yang memudahkan pembaca untuk fokus pada topik tertentu. Ringkasan dan latihan. Setiap bab diakhiri dengan ringkasan materi dan latihan yang mengajak siswa untuk merefleksikan apa yang sudah dipelajari. Kemudian masuk ke visual dan desain. Yang pertama ada kualitas ilustrasi.
ilustrasi yang menarik dan informatif. Gambar dan ilustrasi disajikan dengan warna yang menarik serta mendukung penjelasan konsep-konsep Pancasila. Kemudian ada keterkaitan dengan materi. Setiap ilustrasi relevan dengan topik yang dibahas. Meningkatkan minat. Penggunaan ilustrasi ini juga meningkatkan minat dan perhatian siswa dalam proses pembelajaran, karena gambar dan visual lebih menarik bagi mereka dibandingkan hanya dengan teks. Jadi, dengan adanya ilustrasi, pembelajaran Pancasila tidak akan terasa membosankan. Tata letak. Tata letak di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada tata letak yang bersih dan teratur. Buku ini memiliki desain yang bersih dan rapi, dengan penggunaan ruang putih yang cukup untuk memberi jarak antara elemen, memudahkan siswa untuk fokus pada materi. Font yang jelas dan mudah dibaca. Buku ini menggunakan font yang cukup besar dan mudah dibaca, sehingga siswa tidak kesulitan dalam membaca materi. Penempatan gambar yang tepat. Ilustrasi ditempatkan pada bagian yang tepat, mendukung penjelasan materi tanpa mengganggu fokus pembaca. Gambar-gambar juga dilengkapi dengan penjelasan singkat yang membantu siswa memahami lebih dalam. Nah, kenapa sih desain buku itu penting? Karena memudahkan pemahaman. Desain yang baik membuat informasi lebih mudah dicerna, kemudian meningkatkan minat baca. Desain yang menarik membuat siswa tidak akan bosan dalam membaca buku. Dan yang terakhir, membantu fokus. Desain yang bersih dan rapi membuat siswa menjadi fokus pada materi yang sedang dipelajari. Jadi, kesimpulannya adalah desain buku yang baik adalah investasi untuk masa depan belajar. Dengan desain yang menarik, siswa akan lebih semangat dalam belajar dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, bahasa yang mudah dipahami. Buku ini menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh siswa kelas 6 SD, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep abstrak seperti nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, struktur materi yang sistematis. Struktur pembahasan yang teratur dan logis membantu siswa untuk mengikuti alur pembelajaran dengan mudah, dari pembelajaran teori hingga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ilustrasi yang mendukung pembelajaran. Kualitas ilustrasi yang baik dan relevansi gambar dengan materi membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan membantu memperjelas pemahaman siswa. Kekurangan. Yang pertama, kurangnya variasi media pembelajaran. Meskipun buku ini sudah menggunakan ilustrasi, akan lebih baik jika ada lebih banyak variasi dalam media pembelajaran, seperti video atau aplikasi interaktif yang bisa digunakan untuk mendalami lebih jauh nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kurangnya penjelasan tentang konteks sejarah Pancasila. Buku ini lebih fokus pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, namun akan lebih lengkap jika juga disertakan sedikit penjelasan mengenai sejarah dan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, aktivitas yang kurang beragam. Aktivitas dan latihan yang ada dalam buku ini lebih bersifat teori dan diskusi. Akan lebih baik jika ada lebih banyak variasi kegiatan yang melibatkan pengalaman langsung di luar kelas, seperti simulasi atau kunjungan ke tempat-tempat yang terkait dengan Pancasila. Jadi dapat kita simpulkan bahwa buku pendidikan Pancasila Kurikulum Merdeka kelas 6 karya Warsitu Adnan adalah buku yang sangat baik dalam hal bahasa, struktur penyajian, visual, dan desain. Buku ini mudah dipahami oleh siswa kelas 6 SD karena dengan penyajian materi yang sistematis dan disertai ilustrasi yang mendukung pemahaman. Meskipun ada beberapa kekurangan seperti kurangnya variasi dalam aktivitas dan pembelajaran sejarah Pancasila, buku ini tetap sangat disarankan untuk digunakan dalam proses pembelajaran Pancasila di sekolah dasar.
karena buku ini memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan karakter siswa yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian bagian rekomendasi, penggunaan buku dalam pembelajaran. Buku ini sangat efektif digunakan sebagai bahan ajar utama untuk pembelajaran Pancasila di kelas 6. Namun, untuk lebih memperkaya pengalaman belajar siswa, disarankan untuk mengkombinasikan penggunaan buku ini dengan media pembelajaran digital atau kegiatan proyek nyata seperti diskusi kelompok, simulasi, atau kunjungan ke tempat-tempat yang bersejarah di Indonesia. Kemudian, integrasi dengan pembelajaran lain adalah buku ini bisa lebih dimaksimalkan jika diintegrasikan dengan pembelajaran yang mengarah pada pengembangan karakter dan sosial melalui aktivitas-aktivitas yang bersifat kolaboratif dan praktis. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.